Hai, selamat hari ini kawan-kawan. Eh, Salam berjumpa dengan kami di kanal Bukit Tinggi Press Club, di mana kanal ini akan membuat podcast di antara kita-kita tentang BPC. Akan ada beberapa session. Session pertama ini terdiri dari beberapa belas episode yang membahas tentang apa saja yang terkait dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya ada sekitar 15-16 orang. Dan kita akan bergantian di sini menjadi narasumber atau pembicara serta hostnya tentang apa saja yang dilakukan BPC atau isu-isu terkini terkait dengan dunia jurnalistik beserta tetek bengeknya dan lain sebagainya lah gitu kan. Ini episode pertama uji coba dan mudah-mudahan ini akan menjadi episode selanjutnya dan ya begitu. Saya Donald Ceniago dan bersama saya saat ini adalah ketua dari Bukit Tinggi Press Club yang baru saja terpilih. Beliau juga seorang ninik mamak yang ada di Sumatera Barat atau di Ranah Minang, dari Bukit Tinggi, dari Rangkurai lah istilahnya kalau di Bukit Tinggi. Selamat malam, Nyi. Panggilan akrabnya Nyi ya. Selamat malam, Bung Donald. Mungkin agak tidak kias setanya. Oke. Ini agak ini agak jauh ah. Wah, Ayah itu. oke, Oh, posisi Modeko. Oke, Modeko ya. nanti edit ya. Kita di sini no edit. Lontorkan file mentah saja. Apa itu edit? No sensor. Sensor. Ya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan oleh podcast BPC ini ya? Ini pertanyaan baik ya. Ya. Tapi mulia bahasa Minang, mulia bahasa Separuh baru negara ya. Ular saja kan. Ya. Jadi begini Bung Donald, sesuai dengan kesepakatan bersama di anggota BPC, mungkin salamu iko agak kurang aktif gitu di permedia sosialan. Itu hanya punya kanal Instagram dan juga Facebook. Itu sementara potensi yang ada di BPC wartawan aktif semua kan, termasuk Bung Donald sendiri. Itu pemirsa pasti tahu dengan Bung Donald. Setiap gunung ngopi Malatwih atau ada kejadian bencana, Donald Ceniago TV One pasti muncul. Nah, di situ dengan potensi yang ada kok, jadi pertama hobi, penyaluran hobi, karena itu adalah bergerak jo di media, jadi perlu rasanya mengikuti tren kini kok berupa podcast ataupun podcast audio video bentuk yang kini kok kita pecah taluan, itu bismillahan. Ujung-ujungnya nanti tentu kita berharap ada semacam pemasukan kas ya ke BPC. BPC ko independen, masih ngontrak, masih kos, dan itu pun berangkat dari iuran kita masing-masing. Maka nyaris gitu barangok ke dalam badan juga dalam badan juga tidak pernah gitu mendapatkan segala macam tuh lah untuk kontrak. Bahkan nyaris gitu pernah kena usia ya di zaman dulu karena terlambat bayar kontrak. Kayak itu sejarah tuh Bung Donald mungkin yang lebih tahu. Nasib anak kos tapi bukan orang-orang surang dua orang, tapi belasan orang yang hampir kena ya disuruh berangkat malam lah. Iya. Ya berarti kita kan di session di situ ada tulisan list podcast gitu tuh ada 13 episode yang akan dipandu oleh 15 orang. Memang anggota kita berapa orang nih? Kalau yang anggota kini sebenarnya yang aktif, ada itu hanya yang aktif, ada yang anggota tapi beliau mungkin berhalangan
nonaktif dan ada yang calon anggota. Yang untuk anggota aktif kok kini ada sekitar sampai wale orang dan 14 media berbeda itu. Terus anggota dan calon anggota kok kini menunggu untuk daftar list masuk daftar. Cuma kita verifikasi. sedang ya itulah sedang Berarti gitu seleksi dulu. Masuk BPC ini enggak gampang aja ya. Enggak gampang dan termasuk Ambo sendiri dulu pun susah. Sekitar 2 bulan harus magang dulu dan lari di lapangan kantin 2 lapangan. Kena setrap, kena ospek Ya. dulu. Ya. Jadi kalau kita kan ngobrolnya random saja ini ya. Iya ya. Di depan ada kamera, ada tablet, ada kopi, ada rokok juga, ada kue juga. Mungkin ada yang bisa dipajang di sini juga bisa kan. Apapun itu brandingnya silakan hubungi admin kita di Instagram Bukit Tinggi Press Club di Instagramnya. Silakan dihubungi di situ. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi podcaster yang Teraneh. Teraneh bisa jadi ya. Karena kalau personilnya BPC ini saya lihat orangnya unik-unik semua ini. Iya. Dari yang paling muda sampai yang paling sepuh. Iya. Dari wartawan Gen Z sampai wartawan kolonial ada di sini kan. Nah, itu dia Bung Donald. Kemarin kan waktu pemilihan kan semua menolak, nggak ada yang mau jadi ketua. Jangan pilih saya, slogannya kan jangan pilih saya, jangan pilih saya. Itu slogan kampanye. Apakah sulit untuk menjadi ketua itu? Ya, Tidak juga. BPC kalau ya mungkin dalam tanda kutip dikatakan sebagai organisasi wartawan yang istilahnya tidak bisa diatur, apalagi dari kalangan pemerintah atau pejabat. Walaupun mereka aktif, mereka tidak bisa dijinakkan dengan ya yang namanya kerjasama atau segala macam. Ketika ada berita yang valid, kontroversi dan itu menyinggung segala pihak, tapi itu memang terpenuhi unsur beritanya, diberitakan, diposting. Itu mungkin yang menjadi ada skip silentnya. Iya. Walaupun nanti si narasumbernya keberatan kita kasih jawab atau itu mekanisme undang-undang pers juga kita lalui pasti tentu. Yang penting sesuai dengan undang-undang pers. Ya. Karena kalau jurnalistik itu kan semua sudah kita ini kan sebenarnya menjalankan amanah dari undang-undang saja sebenarnya kan. Karena sudah diatur oleh undang-undang ya kita lakukan itu. Kalau ada yang tidak berkenan dengan suatu pemberitaan ya silakan gunakan prosedur yang ada gitu kan. Hak jawab ada dan kita menjadi pilar yang keempat yang benar-benar harus difungsikan mulai dari Bukit Tinggi. Ya, berarti kita Bukit Tinggi saja ya, Bukit Tinggi. Oh enggak, ini semua anggota ini makanya tadi dikatakan sulit dijinakkan karena mereka beredar di seluruh Sumatera Barat. Nah, termasuk Bung Donald sendiri kan. Kemudian ada dari rekan Wahyu Sekumbang itu yang Dina dan satu lagi Kursus TV Jerry ya. Nah itu semua wilayah kerjanya bukan hanya Bukit Tinggi, separuh Sumatera Barat bahkan. Nah, itu dia. Jadi keunikan dari BPC ini mungkin yang tidak ada di daerah-daerah lain ya. Mungkin mohon maaf kalau di daerah lain mungkin ada satu komando, kalau di sini komandonya banyak gitu kan. Dan BPC sampai detik ini sangat-sangat solid. Insya Allah solid. Karena pertama kita mandiri secara organisasi, tidak terikat kepada pihak tertentu gitu kan, tidak ada partisan apalagi gitu kan. Apalagi sekarang tahun politik dan itu sangat-sangat dekat dengan informasi yang mungkin dianggap orang kita sebagai buzzer mungkin. Iya. Tidak juga kan. Ya mungkin dari pemirsa ada yang menilai ini pro dengan ini hari ini,
besok nyatanya kita malah nyerang, ada postingan yang ya kalau mereka salah kita beritakan gitu kan. Jadi tidak satupun yang bisa mengikat BPC hingga saat ini, terlepas dari personil atau media perusahaan teman-teman ini yang mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak atau salah satu paslon di pilkada misalnya itu aturan dari medianya, tapi organisasi BPC tetap sampai kini independen. Independen Ya. dan terus independen.